Seperti biasa, kami akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners mencari tempat wisata kuliner dengan suasana asri, Anda bisa berkunjung ke rumah makan Mbah Suro yang berada di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedung Reja, Cilacap. Meski berada jauh dari pusat kota Cilacap, tempat ini seakan tak pernah sepi pengunjung Tribuners. Di rumah makan apung ini, Anda bisa menyantap makanan sembari menikmati keindahan Danau Bojong Rongga. Sementara saat sore hari, Anda juga bisa menikmati panorama matahari terbenam yang sangat cantik. Dan untuk melihat keindahan di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Pinky Anggraini dari Tribun Jateng. Silakan rekan Pinky. Baik, terima kasih Ariska. Selamat siang Tribuners. Jadi Tribuners di Cilacap ada salah satu tempat kuliner atau salah satu rekomendasi kuliner di mana kita dapat menikmati aneka makanan sembari menikmati keindahan danau. Namanya yaitu Rumah Makan Mbah Suro yang ada di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedung Reja, Kabupaten Cilacap. Nah, walaupun rumah makan Mbak Suro ini jauh dari pusat kota Cilacap, namun rumah makan ini tak pernah sepi pengunjung ya Tribuners, karena memang selain menjadi jujugan kuliner bagi masyarakat Cilacap dan sekitarnya, di sini juga menawarkan pemandangan yang sangat eksotis ya Tribuner. Nah, Tribuners untuk konsep rumah makannya sendiri, jadi rumah makan Basuro ini mengapung di atas Danau Bojong Rongga, di mana Danau Bojong Rongga ini merupakan danau yang airnya itu berasal dari bendungan Menganti atau Sungai Citandui yang menjadi pembatas antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat. Nah, Tribuners di Rumah Makan Basuro ini kita dapat menikmati aneka kuliner tradisional yang tentunya sembari menikmati keindahannya di sini Tribuners. Adapun makanannya di sini seperti tentunya makanan tradisional, dan yang menjadi favorit dan populer ada gurame ikan gurame bakar, kemudian ada ayam bakar, ada pula cumi goreng tepung, dan tentunya makanan khas Cilacap seperti mendoan. Kemudian Tribuners ada juga minuman yang menyegarkan seperti es jeruk dan juga kelapa muda. Nah, Tribuners, pemandangan di Basuro ini ketika sore hari tentunya sangat ciamik ya, tentunya sangat cantik, apalagi ketika matahari terbenam atau sunset. Kemudian pada malam hari juga tak kalah cantik karena di sini banyak sekali gemerlap lampu-lampu hias ketika malam hari Tribuners. Untuk bangunan resto sendiri, resto atau rumah makan ini sendiri memiliki konsep layaknya rumah makan priangan atau rumah makan ala-ala Pasundan, di mana bentuk bangunannya ini tentunya gubuk-gubuk dengan material bambu, dengan atapnya itu menggunakan jerami. Selain itu, di rumah makan Basuro ini juga terdapat sebuah jembatan yang menghubungkan antara satu gubuk dengan gubuk lainnya, yang memang ini benar-benar mengapung di atas Danau Bojong Rongga Tribuners. Kemudian masih di rumah makan Basuro, di sini ada juga fasilitas terapi ikan, di mana kita dapat memasukkan kaki kita ke dalam kolam untuk dilakukan terapi. Selanjutnya di sini juga ada arena bermain anak. Kemudian ada juga bebek ontel Tribuners. Jadi bagi kalian yang nantinya sambil menunggu makanan nih, bisa sambil jalan-jalan mengelilingi Danau Bojong Rongga menggunakan bebek ontel yang memang sudah disediakan dari rumah makan Basuro. Nah, Tribuners, untuk lokasinya sendiri ini berada di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Dan memang lokasinya itu berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jadi memang lokasinya berada di ujung barat
Kabupaten Cilacap. Jadi memang sebagian besar masyarakat pengunjungnya itu berasal dari daerah Jawa Barat seperti dari Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran dan juga Kota Banjar Patroman. Namun Tribuners walaupun jauh dari kota Cilacap, tentunya rumah makan Basuro ini harus masuk ke dalam list ketika Anda berburu kuliner di Kabupaten Cilacap. Selain karena makanannya yang enak, rumah makan Basuro ini juga menjual pemandangan yang bisa dikatakan sangat luar biasa ya Tribuners, karena di sini kita bisa menikmati danau dan juga keindahan sunset. Untuk jam bukanya sendiri, rumah makan Apung Basuro ini buka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai 9 malam. Dan tentunya rumah makan Basuro ini juga menjadi salah satu rekomendasi untuk kita nanti berbuka puasa ketika puasa nanti. Demikian Ariska. Baik, terima kasih atas rekomendasi Anda rekan Pinky Anggraini dari Tribun Jateng. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan salah satu pengunjung yang bernama Alika. Berikut liputannya untuk Anda. Berapa kali ya ke sini? Udah 2 kali. 2 kali. Gimana Bu kesannya di sini, suasananya dan juga makanannya mungkin? Suasananya enak ya buat santai bareng keluarga, makanannya juga enak. Harganya ya cukup lah untuk standar, nggak terlalu mahal juga. Di jalannya mungkin ya, jalannya banyak yang pada rusak, terus sempit ya jalannya, jadi gajruk-gajruk begitu. Oke. Ibu kemudian ini tadi ke sini sama siapa aja ya Bu? Saya bareng keluarga lagi di sana sama ibu saya, sama kakak-kakak saya. Saya dari Bekasi, terus pas lagi pulang kampung, kalau pas pulang kampung pasti ke sini. Puluhan siswa sekolah Santa Laurencia Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten mencoba rangkaian eduwisata di Semarang. Tanya sehari, namun agenda ini mereka lakukan mulai dari tanggal 14 hingga 17 Maret 2023 kemarin. Selama berada di Semarang, mereka berkesempatan untuk berwisata sambil belajar banyak hal. Mulai dari merasakan pengalaman menganyam enceng gondok, menjadi kerajinan di Pengkok Craft Ambarawa, hingga membatik di Zibatik Gunung Pati. Dan untuk melihat keseruan mereka selama berada di Semarang, kita sudah terhubung dengan rekan Amanda Rizkiana dari Tribun Jateng. Silakan rekan Amanda. Baik, terima kasih rekan Ariska. Tribuners, beberapa hari lalu saya berkesempatan bersama teman-teman dari Sekolah Santa Laurencia Alam Sutra Kota Tangerang melihat wisata edukatif atau wisata pendidikan atau yang populer disebut eduwisata di Semarang, baik di Kota Semarang maupun di Kabupaten Semarang. Wisata edukatif ini diminati oleh sekolah dari luar kota. Dan mereka melakukan kegiatan tersebut sejak Selasa 14 Maret 2023 hingga Jumat 17 Maret 2023. Disampaikan oleh Handi Binawan selaku Wakil Kepala Sekolah Santa Laurencia bahwa kegiatan ini tidak memperkenankan siswa membawa ponsel maupun jam pintar. Para siswa yang berada di kota yang berbeda dengan orang tua harus bisa beradaptasi dengan keadaan yang berbeda saat mereka ada di rumah. Sebanyak 47 siswa dan 6 guru pendamping mengikuti agenda kunjungan selama 4 hari ini. Adapun rangkaian kegiatan tersebut, peserta merasakan pengalaman menganyam enceng gondok menjadi kerajinan di Bengkok Craft Ambarawa Kabupaten Semarang. Andi menyampaikan bahwa mereka juga menjajal kereta diesel klasik dan belajar tentang sejarah kereta api Indonesia di Museum Kereta Api Ambarawa. Mereka juga melanjutkan perjalanan dengan berdoa di Gua Maria Kerep Ambarawa, Kabupaten Semarang. Hari berikutnya, para siswa mempelajari kopi, mulai dari jenis atau macam kopi hingga proses pengolahan kopi sejak sangrai, giling, dan seduh di pabrik kopi Banaran dan Museum Kopi di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Para siswa juga menjajal menanam padi mundur atau tandur di sawah. Kemudian mereka bermain lumpur di sawah, tapi juga sambil dan ada juga aktivitas mewarnai caping, kemudian belajar di area sawah, area rawa, dan area sendang di Omah Pinter Petani, Kelurahan Kandi, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Di hari ketiga, para siswa belajar membuat batik dari pewarna alami di Zibatik Gunung Pati, dan belajar mulai dari proses
belajar proses pembatikan mulai dari desain batik, mencanting atau meneteskan lilin, pewarnaan, pencelupan, dan pengeringan kain batik. Handi juga menyatakan bahwa siswa juga melanjutkan agenda untuk belajar tentang rekor yang berhasil dipecahkan di Indonesia di Museum Rekor Dunia Indonesia di pabrik jamu jago, sekaligus para siswa untuk mungkin kali pertama mereka menikmati dan mencicipi jamu. Para siswa selanjutnya pada hari ketiga merasakan tur berjalan kaki keliling kawasan Kota Lama Kota Semarang. Dari destinasi yang tadi sudah dipaparkan, memang tidak ada lokasi kunjungan yang identik untuk dikunjungi wisatawan. Disampaikan oleh Handi bahwa hal tersebut merupakan upaya dari sekolah agar para siswa mengerti dan merasakan hal-hal yang belum pernah dikenal sebelumnya. Awalnya, para siswa membayangkan akan kotor dan berantakan saat mendapatkan tugas untuk menanam padi di sawah. Namun, setelah mereka terjun menanam padi itu, mereka justru menikmati aktivitas tersebut. Pada kesempatan yang sama, Nathan Immanuel Mahar, siswa kelas 5F, mengatakan bahwa dirinya baru kali ini menjajal pengalaman menanam padi. Aktivitas menanam padi dan bermain lumpur di sawah, ya untuk kali pertama, ia merasakan aktivitas itu sangat seru. Ia mengatakan pada Tribun Jateng bahwa tidak pernah menanam padi atau ke sawah sebelumnya, tapi nonton video di YouTube untuk tahu cara melakukan atau menanam padi itu. Dari sejumlah aktivitas selama wisata, menurut Nathan, pelajaran dari sekolah yang diaplikasikan saat kunjungan di Semarang ialah bertanggung jawab dan mandiri. Meskipun berhari-hari menjalani aktivitas penuh dari pagi sampai sore, ia mengaku masih bersemangat untuk menuntaskan petualangan baru di sejumlah daerah di Semarang. Sementara itu, Sasi Syifaur Rohmi selaku co-founder Zibatik mengatakan aktivitas para siswa membatik cukup baik. Mereka antusias belajar tentang batik dan membatik di kain berukuran 50 x 50 cm selama lebih dari 3 jam. Sayangnya, menurut Sasi, keterbatasan waktu belajar membuat para siswa tidak bisa langsung membawa pulang hasil karya mereka. Meski demikian, para siswa tetap bisa menikmati hasil karyanya karena batik karya siswa Santa Laurencia ini akan dikirim ke sekolah mereka. Agenda terakhir para siswa di Semarang sebelum bertolak ke Tangerang ialah mengunjungi Museum Ronggo Warsito, Museum Mandala Bakti, dan mengunjungi Panti Jompo Rindang Asih 2, Jalan Dr. Ismail Bongsari, Kota Semarang untuk menghibur para penghuni Panti Jompo. Sekian rekan Ariska, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Amanda Rizkiana dari Tribun Jateng. Dan asik sekali sepertinya jalan-jalan sambil belajar di Semarang. Dan mungkin aktivitas dari para pelajar tadi juga bisa menjadi rekomendasi Tribuners yang berminat untuk menghabiskan akhir pekan di Semarang. Dan setelah dari Semarang, kita akan ajak Anda untuk menuju ke Wonosobo, Tribuners. Bagi Anda pecinta glamping, si kembang glamping di Wonosobo wajib untuk dicoba. Di tempat wisata ini, Anda bisa merasakan sensasi bermalam dengan dikelilingi area perkebunan teh yang begitu tenang. Selain itu, saat cuaca cerah, si kembang glamping juga menawarkan pemandangan gunung kembang yang menjulang tinggi. Dan bagaimana keseruan bermalam di sana akan disampaikan oleh rekan Imah Masito dari Tribun Jateng. Silakan rekan Imah. Ya, terima kasih Ariska terkait salah satu rekomendasi untuk weekend kali ini datang dari Kabupaten Wonosobo, yakni dengan sebuah tempat wisata dan juga bisa digunakan juga untuk bercamping begitu. Ya, glamour camping atau yang disingkat glamping ini memang masih cukup digandrungi banyak masyarakat saat ini ya, dan di Wonosobo juga beberapa tempat menyuguhkan fasilitas bercamping begitu. Salah satunya tempat ini yakni si kembang glamping. Ya, lokasinya ini berada di Jalan Blembem, Desa Damar Kasian, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Atau ketika menuju ke sana mungkin sekitar kurang lebih selama 25 menit dapat ditempuh menggunakan kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan melewati perkebunan teh bedakah yang memukau. Dan lokasi dari si kembang glamping juga berada di area perkebunan teh bedaka yang pasti memiliki udara yang segar dan cocok sekali untuk menghabiskan waktu akhir pekan pada minggu kali ini. Ya, Tribuners, di kembang glamping ini menawarkan berbagai macam paket yang bisa Tribuners coba, yakni ada paket untuk 1 hingga 2 orang
yakni di harga kisaran 300 sampai dengan 400. Jadi 300 ini untuk hari-hari biasa, yakni hari Senin sampai dengan hari Kamis. Kemudian untuk 400 ini di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian untuk paket 3 sampai 4 orang ini di harga kisaran 400 sampai dengan 500. 400 untuk hari biasa dan juga 400 untuk weekend, yakni Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Tentunya Tribuners di si Kembang Glamping ini juga menawarkan sebuah kemudahan begitu ketika ingin merasakan sensasi bercamping di sana. Jadi Tribuners tidak perlu membawa barang-barang untuk bisa bercamping di sana. Jadi di sini disediakan semua dari pihak pengelola. Salah satu beberapa input yang didapatkan yakni ada tenda yang pastinya sudah memadai, kemudian ada bed, kemudian nanti Tribuners mendapatkan makan pagi, kemudian ada kamar mandi juga, dan juga water heater-nya juga ada, serta ada peralatan mandinya. Jadi Tribuners tidak perlu repot-repot membawa dari rumah, cukup langsung datang ke sana, bisa langsung menikmati ini ya. Oke, untuk jam check-in sendiri dari si Kembang Glamping ini, yakni dari pukul 3 sore, dan sementara check-out-nya ini di jam 12 siang. Jadi salah satu pemandangan yang cukup menarik ketika berada di si Kembang Glamping ini adalah Gunung si Kembang yang ketika cuaca mendukung ini sangat memukau sekali pemandangan di sana. Kemudian juga karena letaknya di area perkebunan teh bedaka, jadi Tribuners juga bisa menikmati berbagai macam perkebunan teh di sana dengan udara yang segar dan juga tentunya dengan suasana yang asri, tenang, tidak seperti di perkotaan. Jadi ini cocok banget buat Tribuners yang ingin menghabiskan akhir pekan di Kabupaten Wonosobo dan ingin mencoba sensasi berkemah di si Kembang Glamping ini. Begitu Ariska, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas rekomendasi Anda rekan Ima Masito dari Tribun Jateng. Dan setelah melihat keseruan glamping di Wonosobo, selanjutnya kita akan ajak Anda untuk menuju ke Karanganyar, Tribuners. Pameran Geden di Gedung Kebudayaan Kabupaten Karanganyar pada Sabtu 18 Maret 2023 dimeriahkan dengan adanya gelaran Bazar Pangan Murah. Dalam acara tersebut, Pemkab Karanganyar bersama Bulog Cabang Surakarta bekerja sama untuk menyediakan aneka pangan murah. Mengetahui hal ini, warga pun menyerbu lokasi bazar sejak pagi, meski bazar baru dibuka mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan untuk melihat suasana di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Agus Iswadi dari Tribun Jateng. Silakan rekan Agus. Ya, baik Ariska, dapat dilaporkan menjelang memasuki bulan Ramadan 2023, pemerintah Kabupaten Karanganyar menggelar pameran dengan tajuk Pameran Geden, di mana pameran tersebut berisi stand-stand, baik itu dari sektor UMKM dan juga pertanian. Ada puluhan stand yang berada di kawasan Gedung Kebudayaan, yang mana menjadi lokasi diselenggarakannya pameran tersebut. Untuk pameran Geden telah digelar pada 16 Maret 2023 dan nantinya akan berakhir pada 19 Maret 2023. Di dalam pameran tersebut ada sejumlah stand yang mana stand-stand tersebut merupakan produk-produk unggulan di wilayah Kabupaten Karanganyar, baik itu dari sektor UMKM dan juga sektor pertanian. Masyarakat dapat mengunjungi stand-stand yang berada di kawasan pameran Geden tersebut mulai dari pukul 09.00 hingga pukul 21.00 atau 9 malam. Adapun untuk pameran dari sektor UMKM ada beberapa kerajinan seperti kerajinan kayu yang berbahan kayu pinus, kemudian ada pula seperti kerajinan busana juga yang mana eco printing yang merupakan produk unggulan di wilayah Kabupaten Karanganyar. Di sisi lain ada juga sejumlah produk kuliner UMKM sekitar yang mana itu merupakan produk unggulan juga dari wilayah Kabupaten Karanganyar. Selain produk-produk UMKM di wilayah tersebut juga di pameran tersebut juga disediakan atau didirikan stand dari sektor pertanian yang mana bagi masyarakat yang hobi kaitannya mengelola atau merawat
tanaman hias serta ikan hias juga dapat langsung berburu tanaman hias serta ikan hias di pameran tersebut. Kaitannya dengan menjelang momen Ramadan 2023, Pemkab Karanganyar dalam hal ini Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan bekerjasama dengan Bulog Cabang Surakarta untuk menggelar Bazar Pangan Murah. Adapun kaitannya dengan bazar tersebut digelar dalam rangka menyediakan bahan pangan murah, mengingat untuk mendekati momen Ramadan tahun ini sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Adapun selama 4 hari untuk bahan pokok yang dijual di Bazar Pangan Murah itu mulai dari beras, kemudian ada juga minyak goreng dan juga ada gula. Untuk harganya cukup terjangkau, di mana harga yang ditawarkan kepada para pengunjung merupakan harga yang sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Untuk beras sendiri di Bazar Pangan Murah dijual dengan harga 8.500 per kilo, kemudian minyak goreng dijual dengan harga 13.500 per liter, kemudian gula dijual dengan harga 14.000 per kilo. Untuk selama 4 hari, dalam pameran Bazar Pangan Murah tersebut disediakan sekitar 4 ton untuk beras, kemudian 960 kg gula, dan juga 960 liter minyak goreng. Untuk masyarakat sekitar wilayah Kabupaten Karanganyar dan juga Solo Raya dapat langsung mengunjungi pameran Geden yang digelar di kawasan Gedung Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Mengingat untuk pameran tersebut masih akan berlangsung hingga esok hari, yang mana untuk pameran tersebut beroperasi mulai dari pukul 09.00 hingga pukul 21.00. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, untuk serapan dari sejumlah komoditas pangan yang dijual di Bazar Pangan Murah cukup banyak, mengingat untuk saat ini sudah sekitar 50% bahan-bahan yang dijual di Bazar Pangan Murah tersebut terserap atau dibeli oleh masyarakat sekitar. Adapun kaitannya dengan proses pembelian, ada 2 metode. Untuk sebelumnya Pemkab Karanganyar telah menyebarkan kupon yang mana dapat menjadi syarat untuk pembelian yang dititipkan di tiap-tiap kecamatan, di 17 kecamatan. Selain itu, para pengunjung juga dapat langsung membeli sejumlah komoditas bahan pangan murah seperti beras, gula, dan juga minyak goreng secara langsung di kawasan pameran tersebut. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Agus Iswadi dari Tribun Jateng. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Kabid Cadangan Pangan Dispertan PP Karanganyar Budi Sutrisno, serta salah satu warga yang bernama Ali Sundarti. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, ini kan menindaklanjuti dawuh dari Pak Bupati, Mas, bahwasanya dalam situasi harga pangan yang mulai merangkak naik ini, kami diperintahkan oleh Pak Bupati untuk mengadakan gerakan pangan murah di berbagai tempat, dan tanggal 16 sampai 19 Maret ini giliran di Gedung Kebudayaan bersamaan dengan pameran Geden Kabupaten Karanganyar. Nah, untuk pasar murah yang selama 4 hari ini, kami bekerja sama dengan Bulog Cabang Surakarta. Itu beliau menyediakan beras SPHP itu sejumlah 4 ton selama 4 hari. Kemudian gulanya 960 kilo dan minyaknya 960 liter. Harganya sesuai dengan peraturannya, bahwasannya beras 1 kilo harganya 8.500. Ramadan, harapannya kegiatan ini digelar berkelanjutan atau seperti apa? Berkelanjutan, bisa membantu yang tidak mampu, menengah ke bawah. Sebab harga sembako naik semua. Hutan mangrove di Desa Budu, Kecamatan Wori, Minahasa Utara, Sulawesi Utara menjadi salah satu spot wisata favorit. Saat sore hingga malam hari, pemandangan di hutan mangrove ini semakin cantik dengan adanya lampu-lampu hias yang cocok untuk latar berfoto. Terlebih, hutan mangrove di tempat ini juga dilengkapi dengan latar belakang bukit serta fasilitas gazebo dan kafe. Dan untuk melihat detail keindahan di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Ferdi Guhuku dari Tribun Manado. Silakan rekan Ferdi. Selamat sore Tribuners dan juga rekan Ariska dari studio. Seperti yang sudah disampaikan rekan Ariska bahwa di Kota Manado, Sulawesi Utara ada satu tempat destinasi wisata yang
cukup indah untuk dikunjungi di waktu malam, yaitu hutan mangrove yang berada di Desa Budo di Minut, Sulawesi Utara. Tribuners, ketika kita datang di hutan mangrove ini pada waktu malam, kita akan menyaksikan banyak lampu hias yang terpasang di sepanjang jalan ketika kita memasuki hutan mangrove ini. Dan tempat wisata ini juga ketika malam banyak juga dikunjungi pengunjung atau wisatawan dari kota Manado, bahkan dari luar kota Manado. Dibuka setiap hari, Tribuners, tempat wisata hutan mangrove ini mulai dari pagi sampai di malam di jam 11, bahkan sampai jam 12 ketika ada acara-acara tertentu. Di sini juga, Tribuners, kita boleh menyewa pondok-pondok yang disediakan oleh pengelola di tempat ini, dan di pondok-pondok tersebut juga dijual berbagai aneka makanan, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat, ada juga kopi dan minuman lainnya yang disediakan di tempat ini untuk menemani waktu-waktu kita untuk berwisata. Reina, salah satu pengunjung, mengatakan bahwa pemandangan di malam hari di hutan mangrove ini tidak kalah menarik, tidak kalah indah seperti di sore hari, karena kebanyakan para pengunjung Tribuners yang datang ke hutan mangrove ini hanya datang di sore hari, karena memang di sore hari juga sangat indah suasananya, bahkan pemandangannya, karena kita bisa melihat sunset. Tapi ia menghimbau dan juga menyarankan kepada masyarakat ketika ingin berkunjung di hutan mangrove ini disarankan juga datang di waktu malam, karena memang suasananya juga memang asik ya, dan juga indah di waktu malam. Nah, Tribuners, kalau kita mengunjungi hutan mangrove dari kota Manado, kita akan menempuh waktu sekitar, kalau menggunakan motor, sekitar 20 menit sampai 30 menit kita akan sampai di hutan mangrove. Dan di hutan mangrove ini ketika masuk pun kita harus membayar uang masuk sebesar Rp10.000 per orang, dan untuk parkir motor itu Rp2.000, dan untuk parkir mobil itu Rp5.000. Dan kami merekomendasi untuk masyarakat yang dari luar Sulawesi Utara, bahkan yang ada di Sulawesi Utara yang belum mengunjungi hutan mangrove ini, disarankan kalau ada waktu coba sekali untuk datang berwisata di tempat ini, yang pasti pemandangannya, suasananya sangat indah. Mungkin itu yang dapat saya laporkan. Rekan Ariska dikembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Ferdi Kuhuku dari Tribun Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Konser musik metal Hammer Sonic Festival 2023 di Jakarta akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yakni mulai dari tanggal 18 hingga 19 Maret 2023 ini di Karnaval Ancol, Jakarta. Sebagai salah satu konser yang dinanti-nantikan, tentu Hammer Sonic Festival 2023 ini akan dihadiri oleh ribuan penggemarnya yang kerap disebut Hammerhead. Meski demikian, Anda pun tak perlu khawatir, sebab pihak promotor telah menyiapkan akomodasi umum yang bisa digunakan seperti transportasi shuttle bus, Tribuners. Dalam konser kali ini, pihak promotor Hammer Sonic Festival 2023 telah menunjuk official shuttle pool, yakni Aerotrans. Dilansir dari tribuntravel.com, berikut daftar harga mulai dari berangkat dan pulang shuttle bus untuk nonton konser Hammer Sonic. Untuk keberangkatan yang pertama ada shuttle airport Suta dibanderol seharga Rp125.000. Kedua, shuttle halte stasiun Gambir seharga Rp70.000. Dan yang ketiga, shuttle halte stasiun Pasar Senen seharga Rp60.000. Sementara shuttle Vacation Parking PIM 1, shuttle Bekasi, shuttle Depok, shuttle BSD, serta shuttle airport Halim Perdana Kusuma masing-masing dibanderol Rp100.000. Kemudian untuk kepulangan terdapat shuttle airport Suta yang dibanderol dengan harga Rp100.000, lalu shuttle halte stasiun Gambir Rp45.000 dan shuttle halte stasiun Pasar Senen Rp35.000. Sedangkan shuttle Vacation Parking PIM 1, shuttle Bekasi, shuttle Depok, shuttle BSD, serta shuttle airport Halim Perdana Kusuma masing-masing dibanderol seharga Rp75.000.
Sebagai informasi, shuttle bus untuk kepulangan atau selesai acara tersedia dari jam 23.00 hingga 3 waktu Indonesia Barat. Dalam konser ini di Jakarta rencananya akan menampilkan sejumlah band Tribuners. Hammer Sonic 2023 ini merupakan salah satu konser musik metal terbesar yang ada di Asia Tenggara. Sebelumnya, konser Hammer Sonic 2023 sempat ditunda dan akhirnya tahun ini akan dihelat kembali. Untuk tiket konser Hammer Sonic 2023 bisa dipesan melalui www.hammersonic.com atau Traveloka. Dengan harga tiket mulai dari Rp2.645.000. Dengan nominal tersebut, Anda sudah bisa menyaksikan festival musik rock dan metal terbesar di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Anda juga bisa melihat langsung pertunjukan spektakuler dari Slipknot atau band-band metal lainnya. Kemeriahan juga akan terasa bersama para pecinta musik metal lainnya, Tribuners. Kabar gembira bagi Anda yang tengah menanti-nantikan konser Suga BTS di Jakarta. Sebab baru-baru ini, promotor IMEI Indonesia telah merilis jadwal pertunjukan konser musik Suga Agus The Tour di Jakarta. Dilansir dari tribunnews.com, jadwal pertunjukan tiket konser Suga Agus The Tour di Jakarta berlangsung selama 2 hari, yakni dari tanggal 27 dan 28 Maret 2023. Sementara itu, konser Suga Agus The Tour di Jakarta sendiri akan diselenggarakan selama 3 hari di bulan Mei 2023 mendatang. Meski jadwal penjualan sudah dirilis, namun harga tiket konser Suga BTS di Jakarta belum dirilis oleh IMEI Indonesia. Sebagai informasi, penjualan tiket tanggal 27 Maret 2023 adalah untuk ARMY membership presale yang telah membeli membership di Weverse Tribuners. Sementara itu, penjualan tiket tanggal 28 Maret 2023 adalah untuk general on sale atau untuk umum tanpa ARMY member Weverse. Adapun jadwal lengkap adalah di tanggal 27 Maret 2023, tiket Day One dijual pukul 10 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Lalu tiket untuk Day 2 dijual pukul 12 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Sementara tiket Day 3 dijual pukul 14 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Begitu pula di hari kedua, tiket dengan masing-masing kategori akan dijual dengan jam yang sama seperti di hari biasa. Hanya saja di hari kedua ini untuk general on sale Tribuners. Tiket Suga Agus The Tour di Jakarta akan dijual melalui website tiket.com. Sementara untuk ARMY membership yang sudah didaftarkan di Weverse bisa menggunakan kode untuk pembelian tiket konser melalui tiket.com. Sementara itu untuk Anda yang tidak mempunyai atau tidak membeli ARMY membership bisa melakukan pembelian untuk general on sale lewat tiket.com pula. Konser Suga BTS Agus The Tour di Jakarta akan digelar selama 3 hari di Indonesia Convention Exhibition atau ICBSD Tribuners. Konser Suga akan digelar di Hall 5 dan 6 ICBSD yang memang sudah menjadi langganan venue konser K-pop. Hari Raya Nyepi Caka 1945 bertepatan dengan sholat tarawih pertama Ramadan 2023. Meski demikian, hal tersebut rupanya tak menjadi masalah Tribuners. Di sebagian daerah di Bali, umat muslim memang dianjurkan untuk sholat tarawih di rumah. Namun beberapa daerah juga mengizinkan umat muslim untuk sholat tarawih di masjid. Seperti misalnya di Badung Tribuners. Dilansir dari tribunbali.com, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Badung mengizinkan pelaksanaan sholat tarawih tanpa mengganggu umat Hindu yang melaksanakan catur berata penyepian. Umat Muslim pun diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di masjid terdekat. Terkait kebijakan ini, Ketua FKUB Badung Iwayan Adi Arnawa pun tak menampik hal tersebut.
Pihaknya mengatakan pelaksanaan sholat tarawih bagi umat muslim memang diizinkan pada saat hari raya Nyepi. Hanya saja ia menegaskan, dalam pelaksanaannya sholat tarawih harus menggunakan masjid terdekat. Selain itu, ia juga menegaskan untuk tidak membawa kendaraan sholat saat sholat tarawih. Iwayan Adi Armawa juga mengakui kebijakan ini telah sesuai dengan surat edaran kantor Kementerian Agama Bali. Oleh karena itu, pihaknya meminta masyarakat untuk berjalan kaki saat ingin melaksanakan tarawih. Diakuinya dari hasil pertemuan dengan FKUB Badung, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada umat agama lainnya. Pihaknya pun berharap pada Rabu mendatang, umat Hindu dan Muslim dapat melaksanakan kegiatan dengan khusyuk tanpa mengganggu yang lainnya. Sementara itu, saat disinggung terkait penerangan di area masjid, Adi Arnawa menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan. Namun ia memastikan bahwa umat muslim masih diizinkan untuk melakukan tarawih. Ia pun yakin masyarakat yang melaksanakan tarawih akan bisa menyesuaikan, sehingga tidak mengganggu umat Hindu yang melaksanakan catur berata penyepian Tribunars. Sebelumnya, Sekda Adi Arnawa mengatakan, FKUB bernama Forkopimda dan Kementerian Agama Badung melaksanakan rapat terkait pelaksanaan Hari Raya Nyepi di Kabupaten Badung. Dalam rapat tersebut dilakukan persamaan persepsi sekaligus penyampaian format Tribunars. Disambut dengan beragam perayaan meriah Tribunars, termasuk parade ogoh-ogoh yang telah menjadi ciri khas Hari Raya Nyepi di Bali. Di momen seperti ini biasanya banyak wisatawan yang sengaja datang ke kota Denpasar untuk melihat parade ogoh-ogoh. Dilansir dari tribuntravel.com, di Denpasar ada parade ogoh-ogoh meriah yang dikemas dalam event Kasanga Festival. Kasanga Festival sendiri merupakan acara penyambutan Hari Raya Nyepi yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan atau Disbud dan Pasikian Yohana, Kota Denpasar. Acara ini diadakan selama 2 hari dan sudah mulai sejak Jumat 17 Maret 2023 kemarin. Dalam gelarannya, Kasanga Festival dimeriahkan oleh sejumlah rangkaian acara menarik Tribunars. Di hari pertama, Kasanga Festival sudah dimulai dengan sejumlah acara seremonial. Selain itu, ada juga pertunjukan musik serta bazar yang diisi langsung oleh tenan-tenan dari UMKM masyarakat lokal. Sementara di hari kedua ini, akan ada agenda dari Kasanga Festival yang telah dinanti-nantikan oleh banyak orang, yakni parade ogoh-ogoh hasil karya masyarakat sekitar. Menariknya, parade ogoh-ogoh ini bisa dinikmati secara gratis oleh wisatawan Tribunars. Adapun lokasinya, parade ogoh-ogoh dalam Kasanga Festival akan diarak di sekitar kawasan Patung Catur Muka. Alamatnya berada di Dangin Purikauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Sehubungan dengan adanya kemeriahan acara ini, nantinya akan ada pengalihan arus lalu lintas di sekitar Patung Catur Muka, seperti Jalan Gajah Mada yang ditutup dari simpang Jalan Arjuna dan Jalan Sumatera. Ada pula Jalan Udayana menuju Catur Muka yang ditutup dari simpang Jalan Hasanuddin dan Jalan Sutoyo. Jadi bagi Anda yang berencana melalui jalan ini, sebaiknya Anda mencari jalan alternatif lain apabila tidak ingin menyaksikan parade ogoh-ogoh. Sementara bagi Tribunars yang ingin menonton, pihak panitia juga telah menyiapkan sejumlah kantong parkir. Di antaranya depan Pura Jagat Nata, Jalan Kaliasem sisi timur, Jalan Kresna sisi timur, Jalan Veteran sisi barat, dan Jalan Sumatera Timur. Selain itu, kantong parkir juga tersedia di Jalan Sumatera Gang 1 sisi timur, di Jalan Belitong sisi selatan, Jalan Udayana sisi timur, Jalan Surapati sisi utara, serta basement Bank Gagung Bali.
Tribuners umat Hindu di Bali kini tengah bersukacita merayakan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada Rabu 22 Maret 2023. Untuk menyemarakan momen yang hikmat ini, umat Hindu juga melakukan berbagai tradisi sebelum dan sesudah Hari Raya Nyepi. Mulai dari upacara melasti, tawur kesanga, hingga upacara ngembak geni Tribuners. Dilansir dari tribuntravel.com, upacara melasti sendiri menjadi tradisi yang mengawali perayaan Hari Raya Nyepi. Bagi umat Hindu, upacara ini digelar dengan tujuan untuk mensucikan diri sebelum melaksanakan Nyepi. Biasanya upacara melasti ini akan digelar di pura yang lokasinya tak jauh dari laut, di mana saat pelaksanaannya, umat Hindu akan membawa peralatan suci dan sesajen. Upacara melasti ini akan berlangsung sebelum ritual Nyepi diadakan dan berlangsung selama 3 atau 4 hari Tribuners. Sementara tawur kesanga atau mecaru akan dilaksanakan setelah upacara melasti, yakni sebelum perayaan Nyepi atau mendekati H-1. Dalam tawur kesanga ini biasanya juga akan ada ogoh-ogoh yang menjadi simbol kejahatan. Oleh karena itu, dalam tradisi ini, ogoh-ogoh akan dibakar sebagai simbol pembersihan sifat jahat manusia yang dilenyapkan dalam ritual Nyepi. Kemudian tradisi selanjutnya yang menjadi penutup rangkaian tradisi Nyepi di Bali adalah ngembak geni Tribuners. Ritual upacara ngembak geni biasanya begitu hikmat. Pada upacara ngembak geni, masyarakat Bali akan saling berkunjung ke sanak saudara atau melakukan dharma santi. Sebagai penutup tradisi Nyepi di Bali, upacara ngembak geni menjadi tanda untuk memulai lembaran baru dengan hati yang bersih. Menariknya, setelah tradisi upacara ngembak geni, para pemuda akan melakukan omet-ometan atau festival saling mencium. Festival ini dilakukan untuk mempererat keakraban antar umat Hindu. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan turut serta memeriahkan peringatan Hari Raya Nyepi di Kota Solo pada Sabtu 18 Maret 2023. Menurut Ketua Panitia Nyepi Solo Idewa Putu Sudarta, dalam kesempatan ini Gibran akan tampil berbeda, di mana Gibran Rakabuming Raka akan mengenakan baju adat khas Bali atau payas agung Tribuners. Dilansir dari tribunsolo.com, di era lampau pakaian adat payas agung hanya boleh dikenakan oleh para bangsawan. Namun seiring berjalannya zaman, terdapat sebuah penyesuaian nilai kebudayaan. Hingga akhirnya payas agung kini boleh dikenakan oleh siapapun. Payas agung sendiri biasanya memiliki perpaduan warna emas, merah, dan juga putih, baik di pakaian pria ataupun wanita Tribuners. Pakaian payas agung mampu memberikan kesan mewah, anggun, cantik, dan elegan kepada sosok yang memakainya. Diketahui sebelumnya, Gibran bakal turut serta memeriahkan event menjelang peringatan Hari Raya Keagamaan Hindu tersebut. Peringatan Hari Raya Nyepi ini akan dimulai di Balai Kota Solo dengan kirap seni budaya dan pawai ogoh-ogoh sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum akhirnya dilanjutkan dengan pentas seni budaya sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menurut Putu, Gibran dijadwalkan membuka event menjelang peringatan Hari Raya Nyepi tersebut. Sementara para panitia Nyepi Solo dan umat Hindu Bali yang ada di Kota Solo nantinya akan memakai payas madya saat event berlangsung. Putu juga menjelaskan melalui event budaya menjelang peringatan Nyepi ini diharapkan bisa semakin mempererat nilai-nilai kebinekaan. Sebagai informasi, dalam peringatan Hari Raya Nyepi di Kota Solo juga akan dimeriahkan dengan pawai ogoh-ogoh Tribuners. Ada sekira 6 ogoh-ogoh yang dipawai, mulai dari Balai Kota Solo ke Jalan Jenderal Sudirman sampai Bundaran Gladak. Dari lokasi tersebut, kemudian ogoh-ogoh akan berputar ke area Bundaran Gladak untuk kembali ke area Plaza Balai Kota Solo. Menurut Putu, ogoh-ogoh yang akan dipawai ini masih konvensional dan belum tersentuh secara mekanik. Nantinya ogoh-ogoh yang menampilkan karakter jahat atau buta kala ini akan diusung sebanyak 9 hingga 15 orang. Sementara untuk pembakarannya, ogoh-ogoh akan dibawa ke Candi Prambanan dan ikut dalam acara Tawur Agung terlebih dahulu.
Sebagai salah satu kota besar yang ada di Indonesia, aktivitas di Jakarta seakan tak pernah berhenti, Tribuners. Bahkan tempat wisata kuliner pun bisa kita temukan dengan mudah hingga malam hari, termasuk kuliner legendaris nasi uduk Gondang Dia yang ada di Jakarta Pusat. Kuliner khas Betawi yang banyak digemari ini sudah ada sejak tahun 1993 silam. Meski sudah puluhan tahun, nasi uduk Gondang Dia masih menjadi salah satu kuliner malam andalan bagi warga Jakarta Pusat dan sekitarnya. Terutama saat lapar melanda, nasi uduk Gondang Dia seakan menjadi pilihan utama. Nasi uduk Gondang Dia memiliki keunikan tersendiri dalam penyajiannya, Tribuners, di mana nasi uduk tidak disajikan langsung di atas piring, melainkan menggunakan daun pisang berbentuk kerucut. Sebagai pendamping nasi uduk, Anda juga bisa menemukan aneka lauk yang disajikan secara prasmanan. Anda pun tinggal memilih lauk yang diinginkan dan kemudian akan digoreng terlebih dahulu agar lebih nikmat. Beberapa lauk yang tersedia yakni ada ayam, paru, iso, daging, tahu hingga tempe. Tersedia pula aneka sambal seperti sambal kacang dan sambal terasi, serta aneka lalapan seperti timun, kol, dan juga kemangi. Menariknya, Anda juga bisa menikmati sambal dan lalapan ini sepuasnya di tempat makan, Tribuners. Untuk menu makanan di nasi uduk Gondang Dia sendiri dijual dengan harga beragam. Nasinya seharga 7.000 per porsi, sementara ayam goreng dibanderol seharga 17.000 per potong. Sebagai informasi, nasi uduk Gondang Dia beroperasi setiap hari mulai pukul 10 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Lokasinya berada di Jalan Cikini 4 nomor 12, RW 5 Cikini, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Jakarta. Selain nasi uduk Gondang Dia, di Jakarta Pusat masih banyak kuliner malam lainnya yang tak kalah menarik untuk dicoba, Tribuners. Seperti nasi goreng kambing Kebon Sirih yang berada di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Nasi goreng dengan topping daging kambing ini memiliki rasa yang lezat dan porsi yang melimpah. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.